Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang dalam kebaktian umum kedua GKT Citra Raya. Kami menyambut dan berterima kasih pada setiap jemaat yang sudah hadir tepat waktu dalam ibadah hari ini sebagai bentuk kerinduan dan hormat kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian ibadah, mari kita mengambil waktu sejenak untuk menenangkan hati dan memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Engkau mengumpulkan kami di tempat ini untuk menyembah-Mu. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah hari ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kuduskan hati dan pikiran kami, jauhkan dari segala yang jahat. Dan biarlah Roh Kudus memimpin setiap bagian dalam ibadah ini. Kiranya setiap kata, setiap nada, dan setiap sikap hati yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan kerendahan hati kita pujikan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa.
Ibadah hari ini kita buka dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Mari sekali lagi kita memujikan kebesarannya. Mulia sembah Raja mulia. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam ibadah ini, mari kita datang dengan rendah hati, membuka hati di hadapan Tuhan, dan dengan jujur mengakui setiap dosa dan kelemahan kita. Sebuah pujian mengingatkan cinta Tuhan pada kita. Cintanya dibuktikan dengan pengorbanannya untuk menghapuskan dosa-dosa kita.
kasih, kami menyadari seringkali hidup kami menuruti kehendak kami sendiri. Kami hidup tidak memikirkan apa yang Engkau inginkan. Ampunilah setiap dosa kami dalam setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan yang mendukakan hati-Mu dan sesama kami. Sucikan dan pulihkan hati kami ya Tuhan. Baharui kami selalu menjadi pribadi yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Ajar kami memiliki hati seperti Kristus, sehingga kami pun dimampukan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 5-6. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Marilah dengan sikap berdiri, kita yang telah ditentukan menjadi anak-anak Allah, bersama kita membacakan petunjuk hidup baru yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Petunjuk hidup baru. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah diingatkan bahwa hidup baru berarti mengikuti jejak Kristus, yaitu hidup dalam ketaatan, kerendahan hati, dan kesetiaan, apapun situasinya. Tetapi kita tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan dan harapan. Mari dengan iman dan sukacita kita serukan namanya. Nama yang memberi keselamatan,
Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang dengan satu sikap yang benar, hati seorang hamba. Firman bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk ditaati. Firman bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk mengubah hati.
melihat di kedalaman diri kami, dan kami ingin mengenal hati-Mu supaya kami sungguh bisa melayani-Mu dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami semuanya. Kuasa Roh Kudus memenuhi ruangan ini, kuasa Roh Kudus memenuhi hati kami, dan kami sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Di bulan Maret ini tema besarnya adalah murid Kristus berhati melayani. Ya, tapi Bapak Ibu silakan baca di pengantar tema besar. Kita berhati melayani dengan melihat teladan-teladan Yesus, pelayanan Yesus selama di dunia ini. Jadi kita sudah memasuki minggu-minggu Prapaskah, dan dalam minggu-minggu Prapaskah ini kita melihat, kita belajar bagaimana Yesus melayani kita, bagaimana hatinya sungguh-sungguh tertuju kepada kita, bagaimana hatinya sungguh-sungguh terpaut dengan kita, dan kita melalui teladan Yesus, melalui refleksi pelayanan Yesus, kita pun menjadi murid-murid Yesus yang melayani sepenuh hati. Baik, mari kita membaca firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Ya, tema hari ini adalah mengenal hati pelayanan Kristus melalui kenosis. Apa itu kenosis? Ya, itu titik perhatian kita. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Rohnya itu besar, berarti ini persekutuan yang luar biasa. Persekutuan yang lain, bukan kayak persekutuan arisan, bukan kayak persekutuan sosial yang lain, tapi ini persekutuan roh besar, persekutuan di dalam Tuhan, di dalam Allah, sesuatu persekutuan yang luar biasa. Dalam persekutuan roh ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itulah ciri persekutuan di dalam roh. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan sini dalam bahasa Yunaninya kenosis, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, perhatikan, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dia datang dari surga, menjadi manusia, itu sudah suatu tindakan merendahkan diri. Tapi sebagai manusia, dia merendahkannya diri lagi. Jadi double, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya. Untuk apa? Untuk kita semua. Nanti kita jelaskan. 9. Itulah sebabnya, dengan tindakannya itu, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tindakan kenosis, mengosongkan diri dan merendahkan diri sebagai manusia, itu justru dihargai, sangat dihargai Allah. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa.
Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dalam hati, dan melakukannya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan berpusat atau berfokus kepada kenosis dalam memahami bagaimana Yesus melayani kita semua sehingga kita menjadi murid-murid yang sungguh memiliki hati Kristus. Pendeta Stephen Tong berkata, kekosongan hidup membuat manusia melihat kematian lebih berharga daripada kehidupan. Bapak Ibu sekalian, kenapa banyak orang bunuh diri? Mungkin secara materi dia berkecukupan, dari keluarga baik-baik, bahkan dari keluarga pendeta. Ya, kita terkejut-kejut bukan? Karena apa? Ada kekosongan hidup. Aku ini kurang berharga, aku ini tidak dihargai, aku ini bukan siapa-siapa. Orang suka bully saya, orang suka mengejek saya, aku tidak ada yang bisa dibanggakan. Dari kecil orang tuaku tidak pernah memuji aku. Setelah besar dia mencari pujian sana sini, tetapi tidak mendapatkannya. Oleh karena itu, banyak orang dalam kekosongan hidupnya, dalam puncak keputusasaan dia berkata, lebih baik aku mati saja. Betul Bapak Ibu sekalian? Ya. Jadi melihat kematian itu sesuatu yang diidamkan. Jalan satu-satunya untuk apa? Melepaskan dari penderitaan kekosongan hidup. Agama, saudara, tidak mampu memenuhi kekosongan hidup manusia. Semua agama, kalau kita memaknai kekristenan itu suatu agama, itu masalah besar. Karena termasuk agama Kristen tidak mampu memenuhi kekosongan hidup manusia. Loh kok begitu Pak Emil? Kita ini agama Kristen semua. Iya, di KTP agama Kristen. Nanti saya akan jelaskan kenapa Kristen itu sesungguhnya bukan agama. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada seorang anak pendeta, ini anak pendeta, namanya Nietzsche. Dia menjadi seorang ateis dan dia berkata, Tuhan sudah mati. God is dead. Ini kritik kepada bapaknya, kritik kepada gereja, kritik kepada agama Kristen. Karena apa? Agama Kristen dan agama yang lainnya cuma apa? Memikirkan kehidupan setelah mati. Dengan demikian agama tidak relevan dengan kehidupan sekarang. Orang susah, orang menderita, orang cari pekerjaan, orang bangkrut, orang sakit. Tenang, gak apa-apa, sudah percaya Yesus, nanti setelah mati masuk surga. Dihiburnya seperti itu saudara. Apakah gak orang frustasi? Masuk gereja cuma digituin. Saya ini aduh susah, urusan rumah tangga, urusan bisnis, urusan pelayanan. Oh tenang, nanti kamu mati masuk surga. Frustasi saudara. Kita kalau berdoa ulang tahun apa maunya? Umur panjang kan? Tapi kalau merasa kekosongan hidup gimana? Bukankah itu suatu penderitaan? Umur panjang tapi mengalami kekosongan hidup itu suatu kesia-siaan, suatu kesialan yang paling sial. Sehingga orang banyak potong jalan, lebih baik mati sekarang. Nah ini kritik juga bagi gereja yang ada sekarang. Bagaimana gereja itu cuma sibuk dengan apa? Kegiatan, sibuk dengan program, sibuk dengan acara-acara, tetapi lupa yang esensi, bagaimana merangkul, menyentuh hati manusia seperti Yesus merangkul kita semua Bapak Ibu sekalian. Nah, muncullah agama-agama alternatif. Zaman dulu selalu berubah, sekarang agamanya itu internet dengan segala situs-situsnya Bapak Ibu sekalian. Yang warna biru, warna hijau, hijau muda, hijau tua, itu dari negara barat Bapak Ibu sekalian, yang notabene orang Kristen. Ya, tradisi Kristen, latar belakang Kristen. Ada juga dari China yang warna merah. Nah, 1-13 itu saudara,
Bagaimana orang ingin memenuhi kebutuhan kekosongan hidupnya, memenuhi apa yang dia inginkan, mereka masuk ke situs-situs di internet. Paling banyak Google, saya juga suka masuk Google kok ya, cari informasi. Betul Bapak Ibu sekalian, bagian dalam diri ini kan ya, tinggal tujuannya, motivasinya apa, mencari kepenuhan hidup atau mencari informasi. Nah, yang sedang ngetren sekarang ChatGPT nomor 5. Pak Paulus bukan menegur para imam-imamnya, kalian kalau khotbah jangan lewat ChatGPT. Itu kenyataan saudara, buat khotbah lewat ChatGPT mau minta berapa halaman? 1 halaman, 100 halaman bisa dalam tempo secepat-cepatnya, sesuai dengan kecepatan internet saudara. Pak Paulus mengkritik saudara, banyak imam dalam menyampaikan firman Tuhan. Secepat-cepatnya ChatGPT, tolong 3 paragraf ayat Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Keluar saudara. Mau minta berapa poin, mau minta kesimpulan, mau minta tujuannya apa, keluar semua. Pintar sekali saudara. Nah, makanya banyak dikunjungi. Saya pun mengunjungi itu. Saya harus jujur mengunjungi. Untuk apa? Diskusi kalau saya. Itu bisa diajak ngobrol saudara. Pernah coba kan? Diajak ngobrol. Tolong dong, ini buku ini, tolong itu gimana pendapat ini, pendapat ini. Saya ajak diskusi. 1 titik, oh ngawur udah. Maksudnya kita bisa menilai. ChatGPT pun nggak pinter-pinter amat saudara. Hanya dia punya apa? Big data, data yang besar. Semua buku yang dimasukin internet dia baca semua. Tapi juga banyak buku-buku yang nggak masuk internet, saudara ya. Jadi dia nggak pinter-pinter amat. Ya, jangan mau dibohongin sama ChatGPT. Harus bijak. Nah, kalau orang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya lewat internet itu saudara, bisa karena mereka memenuhi secara instan. Yang paling mengejutkan nomor berapa saudara? Untuk memenuhi kekosongan hidup manusia, kira-kira yang paling mengejutkan nomor berapa menurut saudara? Nomor berapa? Nomor 8. Selama bulan Januari saja dikunjungi oleh 4 miliar orang Pornhub, gambar porno. Bapak Ibu sekalian, lalu XCOM itu Twitter. Lalu nomor 11, Xvideo dari Prancis saudara. Sama, gambar porno, film porno. Dan yang paling mengenaskan, yang mengunjungi situs porno itu paling banyak, termasuk yang nomor 1 sampai 4. Itu negara mana Bapak Ibu sekalian? Negara mana? Indonesia. Paling seneng ke situs porno. Luar biasa, jangan-jangan di antara kita sekalian ada yang gratis Bapak Ibu sekalian. Betul ya Pak Andi ya? Betul? Betul nggak? Nggak berani jawab ya saudara. Oh, karena nggak pernah ya, jadi nggak bisa jawab ya. Tapi ngomong iya betul lah, ketahuan saudara ya. Itu saudara, ada yang gratis, tapi juga ada yang berbayar, pakai kartu kredit. Hati-hati saudara, saya kasih tahu, banyak penyalahgunaan data-data kita yang suka gambar porno itu, pakai kartu kredit, data kalian, data saudara, data kita semua sudah dimiliki orang lain. Banyak tokoh politik masuk ke sana dan terbongkar keburukannya. Karena orang itu gampang mengekstrak data-data itu. Oh, ternyata kamu suka gambar porno, langsung di-chatting. Orang itu suka gambar porno, kasih bukti-buktinya, dia masuk situs ini tanggal berapa, jam berapa banyak. Saudara, gampang sekali. Hati-hati saudara ya, memasuki situs-situs seperti itu. Pendeta juga begitu, kartu kredit gampang. Pak Emil bisa nggak kira-kira ke sana ya, cari aja hackernya, cari Emil John Suot. Wah, oh bersih saudara ya, mudah-mudahan, doakan saya saudara, karena banyak sekali pendeta pun mengalami kekosongan hidup, pergi ke situs-situs itu untuk memenuhi kebutuhannya.
untuk memenuhi kekosongan hidupnya menjadi agamanya, saudara. Anda mungkin tidak percaya, kok jadi agama, Pak? Kalau Anda kehabisan pulsa, Anda masuk black spot, apa yang Anda katakan? Apa yang kita katakan? Mati aku. Betul? Gak bisa bayar, gak bisa ini. Mati aku. Jadi bukan soal HP Bapak Ibu sekalian seberapa mahal, seberapa canggih. Ada koneksi internet enggak? Nah, jadi agama karena bisa memenuhi kebutuhan manusia secara instan. Kekosongan hidup sangat berbahaya, mengakibatkan gangguan jiwa, bahkan kematian, saudara. Jadi ini masalah kita semua, masalah manusia yang berdosa. Ada sesuatu yang hilang dari dirinya, yaitu apa? Kemuliaan Allah. Pada saat manusia berdosa, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah kekosongan yang paling tragis yang dihadapi, yang dialami oleh semua manusia. Disinilah saudara, agama tidak bisa memenuhi, internet tidak bisa memenuhi, semua nggak bisa memenuhi. Hanya pribadi Yesus yang datang untuk memenuhi ruang kosong itu. Karena kemuliaan Allah sudah hilang dari diri kita, maka itu harus diisi kembali, dipenuhi kembali dengan kemuliaan Allah itu sendiri. Dan itu dipenuhi oleh pribadi Tuhan Yesus yang adalah Allah menjelma jadi manusia. Dia datang merangkulmu, dia datang menyapamu, dia datang masuk ke dalam hatimu. Itulah makna dari dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Yesus masuk ke dalam hatimu, tidak ada yang lain. Perhatikan, Yesus datang ke dunia bukan membawa agama Kristen. Yesus datang ke surga bawa buku gitu ya, ini agama Kristen, gini. Enggak, saudara. Dia datang dari surga membawa dirinya sendiri, pribadinya sendiri, mengajarkan, memberi teladan dengan tingkah lakunya, dan dia mau masuk ke dalam dirimu. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa jaminan kekekalannya? Yesus masuk ke dalam dirimu. Roh Kudus menjadi meterai, memetraikan dengan dirinya sendiri. Itulah jaminannya, dan hidup bersekutu dengan Allah. Itu saudara, hanya Yesus yang bisa memenuhi kekosongan hidup kita. Pribadi itu, bukan yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, jemaat Filipi adalah orang Kristen. Orang Kristen seharusnya sudah mengalami kepenuhan ilahi, tetapi nggak sadar. Sering diantara kita nggak sadar juga kan, ada Kristus di hati, ada keselamatan kekal. Ya, saya percaya, tapi kadang-kadang nggak sadar, saudara, sehingga lupa, sehingga timbullah perselisihan dua kubu. Ayo kita baca ya, dalam Filipi 4 ayat 2. Ini dua kubu ini bukan orang main-main, saudara. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugas yang setia, tolonglah mereka, sebab mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil bersama Clemens dan kawan-kawan sekerjaku yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Kita semua orang Kristen yang sudah percaya Kristus, namamu, namaku, nama kita tercantum dalam kitab kehidupan. Tapi kok masih bisa bertengkar ya? Aneh juga ya, karena lupa atau nggak sadar bahwa kepenuhan ilahi sudah ada di dalammu, tapi mungkin mereka bertengkar. Karena apa? Kurang atau merasa tidak dihargai satu sama lain. Kenapa dalam pelayanan sering ada pertengkaran? Karena apa? Kurang penghargaan, kurang dihormati, kurang dimengerti. Itulah kekosongan-kekosongan hidup, saudara. Mementingkan diri sendiri,
Seharusnya aku lebih dulu. Tetapi kenapa? Kita tidak dipentingkan. Kamu ke sana ya, ini yang di sini yang lebih penting. Kadang-kadang kita seperti itu dan kita apa? Merasa tersinggung. Mencari pujian pribadi. Sudah melayani capek-capek. Bagus sekali. Hari ini bagus ya. Amin. Dipuji dong. Bagus, Pak. Tapi yang terjadi apa? Kalau bagus nggak dipuji. Kalau bagus nggak dikasih komentar. Kapan komentar itu muncul? Kalau salah. Apa nggak orang gregetan, saudara? Aku 10 kali melayani, salah satu langsung habis-habisan dihakimi. Oh, enggak ya. Nah, itu yang terjadi. Saya yakin pelayan-pelayan ibadah tidak mencari pujian. Tapi kalau kita memuji mereka, boleh nggak sih? Boleh nggak? Boleh. Kenapa tidak? Ya, mereka nggak cari pujian, tapi kalau kita memuji, aduh seneng deh. Kalau kita saling memuji, saling menghargai, itu bagus. Karena apa? Kita sesungguhnya sudah dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Tidak ada lagi kekurangan. Tapi dalam hubungan sosial, dalam persekutuan dengan Kristus, persekutuan dalam roh, saling menghargai, saling memuji, sehati sepikir, saling menghormati, itu harus ada dan dilakukan. Saya lebih utama daripada yang lain, karena dia merasa tidak pernah diutamakan. Orang lain terus, saya tidak pernah. Ini masalah, saudara. Akhirnya orang-orang Kristen banyak yang terjebak pada fokus kepada diri sendiri, bukan kepada Kristus. Bapak Ibu sekalian, sehingga apa? Banyak orang Kristen merasa kosong, padahal sesungguhnya sudah dipenuhi. Karena apa? Dalam persekutuan kurang saling mengingatkan. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah itu, Paulus memberikan teladan Yesus yang mengosongkan diri, kenosis, demi persekutuan dirinya dengan manusia. Dia datang dari surga, masuk ke tengah-tengah dunia. Untuk apa? Bersekutu dengan manusia. Yesus mengampuni dosa, ya, tapi tidak ditinggalkan manusianya. Dia masuk ke dalam dirimu, masuk kepada setiap orang yang mengaku percaya, dan di sana persekutuan dengan roh itu terjadi. Itu maksud Tuhan, itulah cinta sejati. Cinta tanpa persekutuan itu omong kosong, saudara. Banyak orang cinta-cinta tapi tidak ada persekutuan, tidak ada relasi, tidak ada hubungan. Saya mengampuni orang, saya memaafkan orang, tetapi pisah, saudara. Sekedar jangan sampai terjadi gesekan lagi. Cinta sejati mau masuk berrelasi, bersekutu, dan bersekutu itu dalam konteks kekristenan itu di dalam ikatan kasih Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yesus datang sementara kita masih berdosa. Yesus datang sementara kita masih bersalah. Masih ingat Adam dan Hawa? Siapa yang datang lebih dulu? Adamnya ke Allah atau Allah datang ke Adam? Allah lebih dulu datang menyapa Adam. Adam, di mana kamu? Adam, apa yang kau lakukan? Adam, dia cari, saudara. Itulah yang namanya mengosongkan diri, saudara, merendahkan hati. Nah, masalahnya konsep kenosis Yunani itu bertentangan dengan konsep kenosis Kristus. Konsep kenosis dalam budaya Yunani berkaitan dengan teori kesehatan dan kebahagiaan, Bapak Ibu sekalian, ya. Perhatikan ini. Kesehatan, manusia terganggu bila terjadi kekurangan atau kekosongan cairan dalam tubuh, dehidrasi, kurang gizi, kurang mineral, kurang vitamin, kurang energi. Karena itu banyak sekali produk-produk untuk mengisi kekosongan manusia itu, ya. Energi drink macam-macam. Anak saya yang umur yang pertama, pada waktu umur 2 tahun, dia keluar buang air cuma 2-3 kali, nggak lebih. Sebagai orang tua yang baru belajar, oh nggak apa-apa, padahal hati-hati. Anak balita
buang air 2-3 kali dalam sehari, itu bahaya banget. Bener saudara, dari pagi buang air, jam 10 buang air, jam 12 buang air 3 kali. Oh nggak apa-apa, kasih minum aja, kasih susu, kasih apa gitu ya. Nanti juga balik lagi cairannya. Jam 12, jam 2, kejang-kejang sudah. Kayak orang kesetrum gitu, langsung masuk ke UGD. Di UGD saudara, namanya juga anak kecil ya. Selama perjalanan tiba-tiba normal lagi. Masuk UGD normal, dilihat dokter mata, telinga, hidung, mulut. Oh nggak apa-apa ini, udah nggak apa-apa. Ini mungkin kedinginan atau apa katanya. Dokter ini ngurus-ngurus. Ini dokternya dokter masih belajar saudara ya. Maklum juga seperti saya belajar, orang tua gitu ya. Nah, akhirnya kami keluar lah. Oke, baik kok. Sampai di luar, saya dengan istri saya tanya, diskusi. Ini gimana ya? Nanti kejang lagi. Ya udah, minta dokternya rawat inap. Masuk lagi. Pak dokter tolong kasih rawat inap. Oh nggak usah, mungkin dokternya lihat kami kasihan gitu ya. Nggak usah lah gini-gini, nggak usah rawat inap, mahal gitu ya. Baik sih dokternya gitu ya. Tapi ini baru belajar koas gitu ya. Tiba-tiba saudara, sedang dia ngomong begitu, kejang lagi anak saya, kayak orang kesetrum. Langsung dia telepon seniornya, gimana ini? Langsung masuk cairan infus 1 minggu, baru sembuh lagi saudara. Nah, kurang cairan, kurang gizi, kekosongan dalam tubuh harus diisi. Kenyataannya manusia tidak pernah lepas dari sakit penyakit, bukan? Betul? Seumur hidup kita akan mengalami kekosongan itu. Diisi kosong lagi, diisi kosong lagi, diisi kosong lagi. Pada waktu itu konsepnya kekosongan, bukan kelebihan. Kelebihan gula, kelebihan kolesterol belum ada saudara ya. Jadi nggak ngerti ya, kalau kelebihan gula, kelebihan kolesterol jangan diisi gula kan begitu. Nah, tapi waktu itu konsepnya kekosongan, harus diisi, dan itu benar kok. Nah, itu kesehatan. Filsafat Yunani mengajarkan bahwa kebahagiaan atau kepenuhan hidup ini terwujud jika manusia berhasil mengisi kekosongan hidupnya dengan sesuatu yang dia perlukan, uang. Kalau kurang uang memang nggak bahagia. Betul ya, nggak punya uang mau parkir aja susah kok. Sekarang harus ada pulsa gitu aja ya. Kurang penghormatan, kurang penghargaan. Dia mungkin materi sudah punya banyak, tapi kurang dipuji, kurang dihormati. Kalau militer, pangkat rendah harus hormat pangkat tinggi, itu aturannya. Tetapi dalam masyarakat sosial sipil nggak ada seperti itu. Dalam gereja nggak ada seperti itu. Tapi ada orang-orang yang merasa kok orang itu kalau ketemu sama dia aku kok nggak dihormati ya. Perasaan aja sebetulnya. Kok aku kurang dihargai ya. Perasaan aja saudara. Saya yakin kita nggak seperti itu. Nah, kenyataannya manusia selalu merasa kurang dan kosong. Mau bukti saudara? Pagi-pagi, ayo. Siapa yang pagi-pagi? Terima kasih Tuhan bisa bangun. Atau, aduh, lihat HP tagihan. Aduh, jadwal. Aduh. Kalau paginya aduh, berarti Anda kosong. Anda kurang. Tapi kalau pagi-pagi mengucap syukur, nah itu orang yang apa? Penuh dengan apa? Anugerah ilahi. Kalau pagi-pagi kita mengucap syukur dan hari itu kita bisa mengucap syukur senantiasa, dalam hidup ini selalu penuh dengan ucapan syukur, maka kita adalah orang yang sudah mengalami kepenuhan hidup. Ingat, kita dipenuhi dengan Yesus sendiri, dengan kuasa ilahi, dengan kemuliaan Allah, karena Roh Kudus ada di hatimu memenuhi ruang-ruang kosong. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak orang Kristen kurang mengucap syukur, tidak mengucap syukur, padahal sudah dipenuhi oleh Kristus. Inilah yang menjadi masalah di dalam persekutuan Kristen. Orang yang kurang mengucap syukur pasti kurang menghormati, kurang menghargai, fokusnya pada diri sendiri. Betul?
Ya, orang ucapin syukur tuh kurang dihargai. Fokusnya pada diri sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Kinesis Yunani berpusat pada pemenuhan diri sendiri. Yang kosong diisi, yang kosong diisi, dan itu berulang terus, tidak ada habis-habisnya. Tetapi kinesis Kristus berpusat pada pemenuhan persekutuan. Yesus mengosongkan dirinya supaya dia bisa memenuhi orang lain dan terjadi persekutuan. Kenosis Kristus adalah tindakan, perhatikan, kenosis Kristus adalah tindakan merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia supaya terjadi persekutuan antara Allah dan manusia. Allah yang suci dengan manusia yang tidak suci, Allah yang sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan dengan manusia yang hidup dalam dosa. Itulah tindakan Allah. Kalau Allah tidak datang ke dunia, tidak merendahkan dirinya, bahkan dalam keadaan manusia, dia merendahkan dirinya lagi, supaya sungguh-sungguh dia bisa merangkul semua manusia, supaya dia dapat bersekutu, supaya apa? Terjadi kebahagiaan hidup, supaya hidup dalam dunia ini nggak sia-sia. Kita bekerja dengan penuh sukacita, kita melayani dengan penuh sukacita, kita berbisnis dengan penuh sukacita. Pada saat kita bangkrut, kita percaya ada Tuhan Yesus, Dia akan menolong kita. Pada saat kita susah, kita gagal, kita percaya Tuhan Yesus juga pernah mengalami hal-hal itu. Dia ada bersama kita, kita bangkit lagi. Sehingga hidup ini penuh makna, bukan masalah hidup setelah mati. Itu kita tahu, kita masuk surga. Tapi dalam hidup di dunia ini harus juga mengalami kepenuhan ilahi, sehingga hidup kita penuh dengan sukacita. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lanjut. Kenosis Kristus sama sekali tidak menghilangkan hakikat dan kemuliaan keilahiannya. Bukan berarti keilahiannya hilang, enggak. Oleh karena itu kita yakin dan firman Tuhan menyatakan Yesus Kristus adalah manusia 100%, ya, tapi juga dia adalah Allah 100%. Sesuatu yang mustahil Bapak Ibu sekalian, tapi itu dilakukan oleh Yesus. Yesus Kristus adalah tindakan terobosan yang berbeda arah dengan nilai-nilai dunia. Nilai-nilai dunia saya, aku. Tapi Yesus Kristus, aku mengasihimu, aku menyayangimu, aku sungguh rindu bersekutu denganmu. Logos, yaitu firman menjadi manusia, adalah pembalikan pikiran manusia, filsafat Yunani yang penuh dengan kemustahilan. Mana mungkin Allah menjadi manusia? Mana mungkin yang suci itu masuk ke dalam dunia yang penuh dosa? Mereka punya pikiran yang ilahi itu suci, yang materi itu dosa. Tidak mungkin bisa terjadi yang ilahi masuk ke dalam dunia materi, tapi dalam Kristus itu bisa. Mustahil saudara bagi orang Yunani, tapi tidak yang mustahil bagi Tuhan. Banyak orang berpikir mustahil saya mengampuni musuh, tapi Yesus berkata apa? Ampuni musuhmu. Mustahil saya bisa merendahkan diri, tapi Yesus melakukannya dengan rela. Mustahil datang kepada orang yang memusuhi kita, yang tidak suka sama kita, tapi Yesus dengan rela membuktikan bisa. Luar biasa saudara. Kadang-kadang kita lupa, di dalam Yesus kemustahilan itu tidak ada. Sering yang membuat persekutuan ini bermasalah, karena kita mempertahankan kemustahilan itu. Dalam persekutuan mungkin ada gesekan, mungkin ada ketidakcocokan, biasa saudara, biasa. Tapi bayangkan kalau kita mengosongkan diri kita, merendahkan hati kita, lebih dulu mengampuni, lebih dulu memaafkan,
lebih dulu menghormati, aman saudara. Yuk kita terapkan itu dalam lingkungan yang paling kecil. Apa? Keluarga kita, suami istri, lebih dulu saling mengampuni, lebih dulu saling memaafkan. Ayah dengan anak, ya, orang tua dengan anak, saling mengampuni. Jangan gengsi orang tua minta anak sama anak. Minta maaf anakku, minta maaf ya, papi salah. Jangan gengsi saudara, itu tidak akan pernah merendahkan martabatmu sebagai orang tua. Tapi anak akan hormat. Orang tuaku aja bisa minta maaf. Luar biasa. Tertanam dalam dirinya. Maka dia pun mudah untuk memaafkan orang. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang harus dilakukan jemaat Filipi dan gereja dimanapun dalam menyikapi permasalahan-permasalahan dalam persekutuan? Kenosis seperti Kristus melakukannya, yaitu tindakan merendahkan diri. Ini penting saudara. Jangan anggap kita ini sudah sangat berharga sehingga apa? Tidak mau mengampuni orang lebih dulu. Jangan anggap kita ini jauh di atas sehingga tidak mau turun untuk mengusahakan pemulihan. Jangan anggap kita punya status sosial tinggi yang dihormati oleh banyak orang, tapi kita tidak mau menghormati orang lain. Bapak Ibu sekalian, kalau kita merendahkan diri kita dengan mudah menghormati orang, siapapun itu. Karena orang, manusia itu ciptaan Tuhan, memiliki gambar Allah dan rupa Allah. Sama-sama diciptakan, sama-sama memiliki martabat, sama-sama mulia di hadapan Tuhan. Kok kita merendahkan orang? Di dalam Kristus kalau kita merendahkan diri, kita bisa saling mengutamakan orang lain dulu. Ayo silakan, ayo silakan, ayo silakan. Keren kan? Datang lebih dulu. Nah, saya senang dalam diskusi gathering pelayan ibadah kemarin, ada seorang dengan jujur mengatakan, Pak, jujur Pak, kita ini mau tepat waktu. Oh ya, tapi kita punya pikiran kan, kalau orang lain nggak tepat waktu ya saya enggak juga. Betul ya? Kalau orang lain nggak datang lebih dulu ya saya juga enggak. Kapan tepat waktunya? Sampai kiamat nggak akan tepat waktu. Betul ya? Tapi kalau kita berkata, aku mau datang lebih dulu. Aku mau datang lebih dulu. Aku mau datang lebih dulu. Jadilah tepat waktu itu. Persekutuannya enak saudara. Wah, halo, pas ya kita latihan. Wah, enak saudara. Datang lebih dulu kepada orang yang bersalah kepada kita. Ini penting saudara. Salami dia. Maafkan ya. Jangan ditolak saudara, kadang-kadang kita mungkin saking mangkelnya ditolak. Kalau nggak setahun dulu rasa no, jangan saudara, itu bukan persekutuan Kristen. Persekutuan Kristen saling mengampuni, saling memaafkan, saling memahami, saling menghormati, saling menghargai. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenosis merendahkan diri. Saat saudara melakukan kenosis, tindakanmu sama sekali tidak menghilangkan hakikat kemuliaan, kehormatan, dan martabat dirimu. Tidak sama sekali. Justru engkau semakin dihormati dan dihargai oleh sesama. Amin Bapak Ibu sekalian. Coba lihat kiri kanan, ada musuhnya, kasih salam dia. Ya, Anda akan dihormati. Terima kasih. Sesungguhnya aku mau juga. Nah, kan enak plek jadinya. Itulah persekutuan Kristen, dalam pelayanan juga demikian. Enak kalau saling menghargai. Dan itu justru seperti Kristus dimuliakan oleh Allah Bapa. Justru karena dia merendahkan dirinya, dia dimuliakan, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan semua lutut bertelut Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita pun demikian. Pada saat kita melakukan merendahkan diri, menghormati orang, menghargai sesama, disitulah kita bisa dihargai. Disitulah orang bisa melihat, yes, ini orang Kristen. Disitulah orang bisa menghargai, yes, dia murid Kristus. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu hari ini sungguh tertanam dalam hati kami. Semua orang di dalam kasih Kristus merendahkan dirinya untuk kemuliaan Allah Bapa. Berkati kami semua, dan biarlah itu kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian silakan berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terima kasih pada Pendeta Emil yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hidup kita telah ditebus dan hidup kita ini bukanlah milik kita sendiri. Dan maukah kita hidup ini dipakai untuk kemuliaan Allah? Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberi persembahan yang terbaik baginya. Semua bagi Tuhan Yesus. Sampai 1 Juli.
ulang tahun pada Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati. Itulah persembahan minggu kemarin. Bersama kita akan berikan bagian ini dengan kita berdiri. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah menebus hidup kami dengan darah-Mu yang mahal. Kami menyadari bahwa hidup kami bukanlah milik kami sendiri, melainkan milik-Mu sepenuhnya. Saat ini kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur dan kasih kami kepadamu. Terimalah apa yang kami berikan, bukan hanya sebagai materi, tetapi sebagai tanda penyerahan seluruh hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Pakailah persembahan ini untuk pekerjaan-Mu, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk memperluas kerajaan-Mu. Ajarlah kami hidup setiap hari dengan berkata, semua bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk, sambutan oleh gembala. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kita bisa beribadah hari ini, dan itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Atas nama gereja saya menyambut Bapak Ibu sekalian dalam ibadah yang kedua ini. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali hadir, bisa angkat tangan sejenak. Sebelah kanan saya ada pertama kali hadir tempat ini. Oh, ada sebelah kiri saya. Baik, silakan berdiri ya. Di sana juga silakan berdiri. Kita berikan aplaus. Terima kasih atas kedatangannya. Tuhan memberkati. Siapa lagi? Ada lagi? Baik, silakan berdiri, Pak. Ya, kita berikan aplaus. Terima kasih. Tuhan memberkati, dan biarlah apa yang kita lakukan bersama sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Kami sangat senang menyambut Bapak Ibu, Bapak-bapak dalam ibadah ini. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, aplaus itu tanda penghargaan ya. Bukan gimana-gimana, tapi tanda sukacita, tanda penghargaan, tanda menghormati. Untuk apa? Menyambut orang yang baru, dan kita semua bersukacita. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga kepada setiap pelayan ibadah hari ini. Mereka sungguh melayani dengan setia. Mereka datang kemarin tepat waktu, saudara, luar biasa. Latihannya jadi enak. Kenapa? Ada saling menghargai di situ. Dan itu mereka juga hari ini melayani dengan baik. Kita berikan aplaus, saudara ya. Nah, kan asik. Pak Andi seneng ya? Oke. Jadi kemarin itu habis latihan, Pak Andi pegang kunci es krim, dikasih gratis. Karena senengnya gitu ya. Memang demikian harusnya. Tiap minggu ya Pak, bisa ya. Baik. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Ada beberapa hal yang perlu saya tekankan. Pak Sutri, ayo daftar ya. Daftar supaya dipenuhi kuotanya. Sudah 50 orang, 50 pasang, sudah banyak, hampir habis. Ayo daftar kepada panitia. Lalu
acara buka puasa. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, gereja mengucapkan terima kasih. Hari Kamis ini buka puasa mengundang Satpam dan petugas kebersihan di sekitar sini sudah berkoordinasi dengan Citraland, dan kita akan buka puasa bersama dan memberikan parcel. Satu kali pengumuman minggu lalu ketutup semua. Puji Tuhan. Itu karena apa? Cinta kasih saudara kepada sesama manusia. Tidak lihat agama, tidak lihat warna kulit, tidak lihat siapa dia, tetapi sesama ciptaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Ya, banyak juga sumbangan-sumbangan yang lain, itu karena tanda cinta kasih kita kepada Tuhan yang diwujudkan kepada sesama. Biarlah gereja ini, gerejanya diberkat. Pada saat buka puasa ini, saya juga mengundang tokoh agama Muslim. Dia akan memberikan sambutan juga. Kebetulan teman saya sama-sama di kelompok moderasi beragama. Saya telepon dia, siap untuk datang. Jadi mereka pun menghargai kita datang ke gereja ini. Enggak ragu katanya. Tidak ragu Pak, kami siap. Saya senang diundang oleh gereja. Demikian ya, ada persekutuan yang indah sesama umat manusia. Yang kedua, terima kasih kepada NN yang sudah mempersembahkan es krim untuk acara ibadah Imlek kemarin. Dapat semua ya? Dapat semua? Enak ya? Terima kasih pada NN, dan itu gratis, senang banget ya. Dan masa gratisnya sudah habis. Hari ini boleh ambil satu orang satu, ya jangan dibolong semua, dengan bayar seikhlasnya, sepantasnya gitu ya. Bayarnya pakai kris, dan uang yang masuk untuk pelayanan gereja. Kuncinya ada sama Pak Andi. Dia pegang kunci es krim. Ya, kunci surga bukan. Ya, tolong dibuka Pak ya. Krisnya sama dengan yang di sini. Ya, ambilnya satu-satu dimakan sendiri. Jangan diambil borong 20 gitu ya. Bukan, tapi untuk kebersamaan kita, untuk kita sama-sama senang, sama-sama bersuka cita. Silahkan. Dan semua dana yang terkumpul itu untuk pelayanan gereja, untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian pengumuman. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Dan biarlah sungguh Yesus Kristus yang memenuhi hidup kami ini bertahta, berkuasa, sehingga hidup kami hidup yang berkelimpahan dan penuh ucapan syukur. Bila ada jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan, Tuhan pulihkan. Baik mungkin yang terbaring di rumah sakit, ataupun yang di rumah, ataupun yang sedang berobat jalan. Tuhan tolong. Masa-masa ini banyak flu, banyak virus, tapi kami yakin percaya Tuhan menolong kami untuk tetap sehat dan tetap menjaga kesehatan. Dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami, kami boleh hidup dalam kesehatan yang prima. Terima kasih Tuhan, bila ada jemaat Tuhan yang dalam pergumulan-pergumulan kehidupan lainnya, pergumulan pekerjaan, pergumulan dalam studi, pergumulan dalam relasi suami istri, relasi dengan anak, relasi dengan keluarga, atau relasi dalam pelayanan, Tuhan tolong juga. Karena kami yakin dan percaya ikatan di dalam kasih Kristus itu membuat kami bisa saling memaafkan, saling mengampuni, saling menghargai satu sama lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila ada pergumulan-pergumulan lainnya juga, Tuhan menolong. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati. Kami terus juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong. Banyak kejadian bencana alam, longsor, banjir. Ada longsor di Gunung Bromo. Pak Cipta, Pendeta Cipta dan tim pergi ke sana melayani. Tuhan berkati tim ini, supaya kedatangan mereka juga membawa hati Kristus yang melayani, yang datang ke sana untuk berbagi dengan mereka dan meringankan beban yang tertimpa bencana alam ini. Terima kasih Tuhan. Dan juga masih banyak tempat-tempat lain yang banjir, rumahnya tidak bisa didiami sehingga mereka harus mengungsi. Tuhan tolong juga supaya pemerintah setempat dapat tanggap darurat, tanggap bencana. Sungguh mereka melayani rakyatnya dengan
setia dengan sepenuh hati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Presiden dan segenap jajarannya, Pak Wali Kota dan segenap jajarannya, memerintah dengan hati dan bijaksana, dengan takut akan Tuhan, dan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, termasuk yang di Citraland ini, GKT Citaraya, juga ikut mensejahterakan bangsa dan negara ini, mensejahterakan kota, mensejahterakan lingkungan di mana kami berada, dan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mereka bisa melihat kasih Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, silakan berdiri. Kita akan puji dan muliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan biarlah hidupmu hidup yang saling menghormati, hidup yang saling memaafkan, mengampuni, dan saling memberi, dan terimalah berkatnya. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, sumber damai sejahtera, sumber keselamatan, mencurahkan berkat-berkatnya yang berkelimpahan, yang melampaui segala akal ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam studimu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Dan biarlah Yesus Kristus yang memenuhi hatimu selalu berjalan di dalam kehidupanmu, dan Allah Roh Kudus menghiburmu, menguatkanmu, dan meneguhkan imanmu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu.